Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fadil Ansori dari kelas semester 6 SMJE 007 Universitas Pamulang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran, dengan tema penerapan sistem informasi pemasaran di berbagai perusahaan dagang dan jasa. Tentunya itu. Dalam semua usaha atau perusahaan, sistem pemasaran mempunyai beberapa fungsi, yaitu menilai kebutuhan informasi, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, dan mendistribusikan informasi. Langkah-langkah membangun sistem informasi pemasaran atau membangun sistem informasi yaitu yang pertama analisis, melakukan pengumpulan data. Yang kedua desain, memilih peralatan, merinci program dan merancang sistem. Yang ketiga coding, membangun sistem informasi. Yang keempat testing atau uji pengisian sistem. Yang kelima maintenance atau pemeliharaan sistem agar selalu berjalan aktif. Tahap-tahap perencanaan sistem informasi pemasaran. Ada identifikasi, ada pengumpulan data, ada analisis sistem, ada perancangan sistem, dan ada pembuatan laporan. Identifikasi dilakukan untuk merumuskan masalah sehingga tujuan pembangunan sistem menjadi jelas dan lebih terarah. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dan diamatkan melalui peninjauan pengumpulan dokumen dari tempat usaha. Tahap ini bisa dilakukan melalui wawancara dengan pemilik usaha untuk memperoleh data yang konkret atau data yang akurat. Yang ketiga ada analisis sistem. Pembangunan sistem yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan perlu melalui proses analisis. Analisis ini yang dilakukan terhadap interaksi di dalam sistem informasi pemasaran. Yang keempat ada perancangan sistem, dan kelima ada pembuatan laporan. Dari ini ada contoh penerapan sistem informasi pemasaran pada usaha kecil atau menengah. Penerapan sistem pemasaran pada usaha kecil ini dilihat dari contoh kasus sebuah usaha, misalnya usaha toko online, menaikkan keuntungan. Dalam sistem yang berjualan atau penjualannya hubungi calon pembeli lewat telepon, menawarkan produk. Jika mereka tertarik menjual, akan mendatangi mereka untuk menawarkan produk secara langsung. Setelah calon pembeli tertarik nih, maka akan langsung membelinya atau timbul transaksi. Nah, berdasarkan situasi tersebut, maka segera dilakukan analisis kebutuhannya, yaitu memecah sistem jadi beberapa substansi agar proses identifikasi masalah atau hambatan dalam peluang yang ada menjadi lebih mudah. Setelah dilakukannya pemasaran yang dilakukan secara manual hingga informasi pemasaran yang dilakukan secara pada jualan online HP saja, menunggu customer itu secara manual hingga informasi yang diserap atau disampaikan ke customer itu lambat diterima oleh konsumen. Informasi kepada pelanggan terhadap hanya dari mulut-mulut, face to face. Jangkauan wilayah promosinya juga sedikit, penjualan produknya kurang optimal, dan penanganan terhadap proses penjualannya itu lambat. Nah, ada nih penerapan dan contoh sistem informasi pemasaran pada perusahaan yang lumayan ya. Sebelum kita ke contohnya, kita ada sedikit materi untuk apa sih sistem informasi pemasaran gitu. Menurut Kotler, ya, sebuah sistem informasi pemasaran adalah struktur dan orang yang terus-menerus berinteraksi, peralatan dan prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan sebuah informasi yang terkait,
tepat pada yang tujuan atau ditunjukkan atau akurat untuk digunakan oleh pembuat keputusan pemasaran atau controlling gitu. Nah, jadi ada analisis sebuah perusahaan, ya kita riset. Oke, kita riset misalnya dari tempat saya bekerja. Saya bekerja di bagian fashion muslim, yaitu Nobi, fashion muslim busana perempuan, brand lokal Indonesia, yang diberi kepercayaan untuk iklan itu atau brand ambasadornya untuk memberikan informasi itu yaitu si Lesti. Dalam analisis pekerjaan saya ini, tempat saya bekerja ini, ada beberapa sistem informasi pemasaran yang diterapkan. Yang pertama itu dalam periklanan. Yang pertama itu campaign atau periklanan. Dengan memberikan media komunikasi untuk customer, biasanya kantor tempat saya bekerja itu memberikan iklan terhadap setiap toko yang ditempatkan. Jadi toko dari perusahaan saya bekerja itu ada 74 toko. 74 tokonya masing-masing itu ada masing-masing tipe-tipe media promosinya itu berbeda-beda, tergantung dengan wilayah dan strateginya. Misalnya ada ruko dan ada toko, ada ruko dan ada mall. Nah, dari kedua ini pastinya customer dua ini berbeda-beda. Biasanya kalau misalnya mall itu orang yang emang ada berada di mall, beda dengan ruko. Kalau ruko itu emang sengaja orang yang bertujuan untuk membeli produk yang dia inginkan di tempat saya bekerja, kantor saya bekerja, seperti itu. Nah, biasanya tingkat loyalitas pada toko yang di ruko itu sangat tinggi karena memang kebanyakan dari setiap customer itu datang ke toko ruko tempat saya bekerja, dia memang sengaja untuk membeli produk yang banyak dan produk yang bisa dijualkan kembali atau reseller, seperti itu. Beda dengan toko mall. Kalau toko mall itu biasanya customer itu memang sudah main ke mall, customer itu memang sudah ada tujuan untuk pergi ke mall, tapi belum tentu untuk membeli produk tersebut. Nah, gimana caranya bisa memberikan sebuah informasi terhadap para customer untuk membeli produk toko yang saya tempat bekerja. Biasanya pihak manajemen itu mengkampanye suatu bintang iklan untuk menjadi suatu brand ambassador, karena dari brand ambassador ini sangat untuk mengkait suatu informasi itu yang sangat tertarik dan bisa membuat atau menambahkan suatu followers termasuk dari tempat saya bekerja. Seperti itu brand ambassador. Yang kedua ada campaign, selain brand ambassador juga ada influence. Nah, dengan adanya influence ini juga bisa menarik empati kepada customer untuk membeli produk yang dijual atau mendapatkan informasi dari produk yang dijual. Terus yang kedua, selain brand ambassador ada juga promo-promo yang telah diberikan melalui
konten-konten kreator yang telah ditetapkan oleh setiap departemen. Misalnya departemen marketing communication ada konten kreatornya untuk memberikan informasi-informasi yang memang sebenarnya itu lagi diadakan kegiatan. Contoh nanti misalnya 77 ya, 77 itu kan salah satu tanggal yang aktif dan tanggal yang memang bulan dan tanggalnya itu sama. Biasanya event-event seperti ini banyak diskon yang diadakan oleh e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain sebagainya. Itu membuat para customer itu mudah untuk mencari informasi atau menggali informasi bahwasanya apa saja nih yang dapat didapatkan oleh customer dari event tersebut. Nah, biasanya video yang dijelaskan itu lebih ke konten kreatornya terhadap pembelian barang atau diskon yang telah diberikan untuk customer nanti di event 77 tersebut. Seperti itu. Nah, itu udah analisis dari kantor saya bekerja, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman atau ibu bapak yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.